Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Itulah ayat yang saya bacakan tadi. Tapi karena saya grogi jadi ayat itu terbalik. Saya baru sadar setelah turun ketika imam membaca di rakaat kedua ayat tersebut. Oh, aku sudah salah baca ayat itu. Kenapa Ustaz grogi? Karena ada Pak Wakapolda, Pak Wakapolri. Itulah susahnya kalau orang kampung pergi ke kota. Kita biasa khutbah di depan Babinsa, di depan Bapak Babin Kamtipmas. Tapi hari ini alhamdulillah, ketika saya salah, maka yang meluruskan saya langsung Syekh dari Yaman. Minal Yaman. Syekh Hisham Al-Yamani. Nashkuruhu jazil syukri wa taqdir qad aslahani wa akhta'tu fi hadhihi al-ayatil karimah. Waffaqna lima yuhibbuhu wa yardah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak Afsar Daud, Ahsan Mahmud. Hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin, di situ ada ayat-ayat. Itulah ayat yang dibacakan oleh imam kita pada rakaat pertama tadi. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dalam penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah ayat. Padahal yang selama ini kita tahu ayat Al-Fatihah, dalam surat Al-Fatihah ayat kursi, tapi ternyata itu ayat yang tersurat, tertulis tinta di atas pena. Tapi ada ayat yang tak tertulis dan dia lebih banyak. Itulah yang disebut dengan ayat kauniyah, kaun, alam semesta. Tapi dia menjadi ayat bukan linnas, bukan bagi semua manusia. Bagi siapa? La ayatin liulil albab, lub, isi, inti. Manusia ini disebut manusia kalau dia punya inti, isi. Ulil albab, bagi orang yang punya akal. Makanya dalam Al-Quran banyak kali kita baca ayat afala ta'qilun, afala, kenapa kamu tidak berpikir, kenapa kamu tidak, afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akalmu. Dan inilah domain akal. Ketika kita berpikir tentang langit, maka muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu astronomi. Jangan salah, karena dia ada dua, satu astronomi, satu astrologi. Yang mestinya digeluti umat Islam itu astronomi, bukan astrologi. Karena astrologi itu ramalan, bukan pula ramalan cuaca, tapi ramalan nasib. Bila bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial. Maka dikatakan kazzabal munajjimun walau sadaqu, bohong, dusta ahli nujum. Kalau satu najm, wan najmi idza hawa, kalau banyak nujum, bintang, ahli perbintangan, bohong. Sampai-sampai anak gadis dengan anak lajang tidak jadi menikah hanya gara-gara beda bintang.
Adinda, mohon maaf terpaksa aku membatalkan pertunangan kita. Kenapa mas? Ternyata bintangku adalah Taurus. Emangnya Taurus itu apa? Kambing. Loh, aku sedangkan kamu Pisces, ikan. Kambing tidak pernah cocok di air. Gak boleh buat kita batalkan. Batal menikah hanya gara-gara itu. Meleleh air mata si perempuan, akhirnya dia pun minum racun, tak jadi mati karena tak sampai ajalnya. Artinya apa? Jangan sampai percaya kepada itu. Makanya kita baca dalam Al-Asma'ul Husna An-Nafi'u, dia yang memberikan manfaat. Ad-Darru, dia yang mendatangkan mudarat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa peredaran bulan dan bintang memiliki manfaat dan mudarat terhadap nasib manusia. Rusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu astronomi silakan. Sahabat-sahabat kita yang di Lapan, sahabat-sahabat kita yang sedang mengkaji ilmu astronomi perbintangan, dalam Arab disebut dengan ilmu falak. Bagaimana misalnya ketika menetapkan satu Ramadan, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dengan menggunakan ilmu falak, ilmu astronomi sebagai penetapnya yang dipakai dengan metode hisab. Sedangkan Nahdlatul Ulama dengan metode ru'yah. Tapi para ulama di kalangan pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama banyak para ahli falak. Tapi ahli falak itu menetapkan terbitnya anak bulan hilal tetap menggunakan ru'yah. Jadi ilmu falak membantu ru'yah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat beberapa waktu yang lalu kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Katanya matahari hilang di waktu siang. Kenapa tiba-tiba matahari itu hilang? Atau pada waktu malam bulan hilang? Karena ditelan oleh ular. Telan oleh ular, maka dipukullah gelas dan piring banyak-banyak, ramai-ramai, dinding semua, supaya ular itu memuntahkan lagi matahari tersebut. Itulah yang dilakukan oleh mitos di negeri Tiongkok pada Zulu berabad-abad silam. Dan pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, khurafatnya lebih gila lagi. Ketika meninggal anak Nabi namanya Ibrahim, dari istri Nabi bernama Maria Al-Qibtiyah, umurnya 18 bulan, makamnya di pemakaman Baqi di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan sedang gerhana. Lalu apa kata mereka? Lihatlah betapa alam semesta bersedih karena meninggalnya anak Nabi. Lalu Nabi mengatakan, ini tidak ada hubung kait dengan gerhana bulan. Ini hanya kebetulan saja anak Nabi meninggal dan kebetulan gerhana terjadi. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengkaitkan sesuatu, karena ini adalah takdir Allah. Maka langsung orang beriman itu disyariatkan melaksanakan solat sunat khusuf dan solat sunat kusuf. Kusufus syams, khusuf al-qamar. Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada Neptunus, ada Merkurius, ada Mars, ada Pluto, semuanya berputar. Tidak mungkin matahari menjumpai bulan, tidak mungkin bulan menabrak matahari. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari menabrak bulan. Kenapa? Wa kullu fi falakin yasbahun, semuanya beredar dalam garis edarnya masing-masing. Bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, ya. Bahwa bulan berputar mengelilingi matahari, betul. Apakah matahari itu berputar atau tidak berputar? Nah, ini ikhtilaf antara beberapa mazhab. Bukan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka sendiri ikhtilaf, matahari itu berputar atau tidak berputar. Ternyata temuan NASA, Badan Antariksa Amerika sekarang menemukan ternyata matahari itu berputar.
Lalu kenapa kita melihat dia tidak berputar? Saking kencangnya seolah-olah dia tidak berputar. Seperti mata kita melihat velg mobil sedan Ferrari yang sedang seakan-akan tidak berputar, padahal dia sedang berputar kencang. Mobil yang paling mahal sekarang Ferrari, harganya 5 miliar, pintunya 2. Ternyata mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Ada lagi yang tak berpintu sama sekali. Ternyata saking kerasnya, dan barulah orang berkata, oh ternyata matahari berputar. Sekarang abad 20, abad 21 orang baru tahu. Padahal 14 abad yang lalu Allah sudah memberitahu kita lewat lisan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyamsu, matahari, tajri. Allah tidak mengatakan tamshi. Kalau tamshi berjalan, tapi tajri berlari kencang. Matahari berlari kencang. Di mana? Li mustaqarril laha, di tempat diamnya. Dia tidak berlari seperti bulan, dia tidak berlari seperti bumi, tapi dia berlari di tempat diamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah takdir ketetapan Allah. Allah sudah tetapkan, hai matahari, engkau berputar di sini saja, jangan kau jauh-jauh. Seandainya matahari itu menjauh sedikit saja dari bumi, kita membeku kedinginan. Andai matahari itu mendekat saja sedikit, kita terbakar karena panasnya yang luar biasa. Dan Allah menetapkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami tetapkan dengan qadar, takdir. Begitu memahami takdir. Itu pemahaman takdir yang benar. Bukan pulang dari kampus, pulang kampung, IP 2,5. Kenapa IP kamu gini? Ini takdir, Pak. Kenapa? Itu hukum sebab akibat. Gara-gara kau main, cabut, diskotik, mabuk, lalu itu sebab akibat. Kita berada di antara dua pilihan. Inilah ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab berada di sebuah lembah. Ini gunung, lalu ada tanah. Landai, tiba-tiba datang wabah penyakit ta'un, wabah pes. Lalu kata Sayyidina Umar, mari kita pindah dari lembah ini. Ini ada penyakit. Apa kata sahabat? Ini kan takdir Allah. Kenapa kita tidak terima saja? Apa kata Sayyidina Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Begitu memahaminya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka kita pun, anak-anak kita silakan yang mau kuliah di Fakultas Astronomi. Ada tak fakultasnya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, buat Fakultas Astronomi. Sebelah kanan matahari, sebelah kiri bulan. Itu saja tahu dia. Mantap. Nanti ketika mengajarkan tafsir Al-Quran, ada namanya tafsir ayat-ayat kauniyah. Sekarang yang sedang menonjol di dunia ini yang mengkaji tentang ayat-ayat kauniyah dua. Yang pertama namanya Zaglul An-Najjar. Dalam websitenya Zaglul Naggar. Yang satu lagi adalah yang dari Turki. Lupa pula namanya. Yahya apa itu? Nah, ini semuanya adalah pakar-pakar astronomi. Oleh sebab itu, kalau ada anak bapak ibu hobi ketika melihat pameran di Masjid Nabawi, kita menghadap kiblat sebelah kanan, di situ ada pameran exhibition Asmaul Husna exhibition. Kita melihat bagaimana supaya melihat Asmaul Husna, begitulah pengaturan Allah. Ternyata kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau matahari itu sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Dan kita ini sebesar apa? Kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Abdul Somad hanya sebesar butiran debu. Lalu yang disombongkan itu apa? Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak ibu yang angkuh sombong, bawa bola basket sama kacang hijau. Friend, bro, kalau bumi matahari sebesar bola basket, maka bumi sebesar kacang hijau. Kau sebesar apa? Kenapa kau angkuh dan sombong? Kau hanyalah butiran-butiran debu. Ambil debu, hembuskan ke wajahnya.
Kau tak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Apa yang kau sombongkan? Inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit. Panas yang disebut dengan global warming, warm. Orang barat menyebut air hangat itu warm water. Orang Melayu menyebut air suam. Orang Malaysia menyebut air hangat-hangat kuku. Orang Jakarta menyebut apa itu? Air hangat. Nah, maka sekarang kita adem ayem, tapi kabarnya sudah terjadi global warming, pemanasan global, sampai-sampai es di cairan kutub sana mencair sehingga permukaan laut naik. Mana bukti permukaan laut naik? Ada kota yang sering sekali banjir. Saya tak sebut kotanya. Gara-gara mencair dia naik permukaan laut bahkan beberapa senti. Oleh sebab itu, maka itu baru pemanasan global. Gara-gara hutan terbakar, banyaknya pakai AC, lalu kemudian macam-macam. Tapi nanti sampai masanya bukan global warming. Apa kata Allah? Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Allah. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Memangnya kalau terbelah kan berarti ada yang menutupi. Baju Ustadz Somad terbelah sehingga kulitnya nampak. Mana contohnya? Nih ada belah. Kenapa langit terbelah? Memangnya ada sampulnya? Ada. Wa banaina fawqakum, kami bangun di atas kamu sab'an shidada, 7 lapis yang sangat kokoh. Dibangunnya 7 lapis. Sehingga kalau ada batu meteor yang jatuh tidak sampai ke bumi. Karena meteor itu meleleh seperti es batu yang besar, dijatuhkan dalam kuali yang panas, maka mencair, hilang. Maka tidak pernah meteor itu jatuh. Pernah salah satu meteor jatuh sebesar bola kasti sehingga menghasilkan danau. Bayangkan kalau yang jatuh. Luar biasa. Maka sampai masanya nanti langit terbelah. Berapa jauh lapisan ozon itu, tebalnya berapa? Lapisan ozon 600 km dari Medan ke Pekanbaru Riau, 600 km perjalanan naik bis 12 jam. Itulah tebalnya lapisan ozon. Yang tidak percaya ukur sendiri. Begitulah tebalnya, dia akan terbelah dan uap panas masuk. Dan ketika itu meteor besar tidak lagi ada penyaringnya, hancur. Na'udzubillah. Tak bisa kita membayangkannya bagaimana. Lalu siapa yang bisa menceritakan ini? Abdul Somad. Menceritakannya pakai apa? Pakai mulutnya. Dan tidak semua orang bisa paham. Banyak yang menunduk karena lapar dan mengantuk. Dan karena paham. Tapi ketika ada anak-anak adik-adik saya yang pandai menggambar, digambarkannya bahwa langit terbelah tiba-tiba turun dalam bentuk gambar karikatur. Subhanallah. Dibuatnya ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi idza sama'un fatarat. Gambar tidak bergerak, tapi ada yang lebih pandai lagi, dia buatkan film animasi. Maka berdakwah tidak hanya ceramah, dakwah tidak hanya khutbah. Adik-adik, kawan-kawan, kalian yang sedang kuliah di fakultas animasi, yang pandai punya production house, buatlah. Jangan hanya membuat sinetron-sinetron yang tak tentu arah, tak mendidik. Saya tak sebut judulnya, nanti ada yang sakit hati membuli saya. Nah, takut juga dibuli. Tadi membacakan ayatnya, la yakhafuna laumata laim. Setelah turun takut juga. Ya, buatkan film yang tak mendidik sama sekali. Coba buatkan itu. Yang kaya-kaya buat televisi Islam sehingga anak-anak kita menonton itu. Kalau saya ceramah di depan anak-anak pakai bahasa saya, ya nggak bisa. Hai anak-anak, sebelum kau makan bacalah doa. Nggak bisa. Tapi kalau adik-adik yang pandai buat animasi, bisa. Dia buat Naruto, baca Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azab. Bisa. Apa kata ibunya sambil, lihat tuh Naruto aja baca doa. Itu kenapa enggak? Coba dia buat doa masuk kamar mandi, Hulk masuk kamar mandi.
Sahul yang tegap perkasa masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bisa. Jilbab, ngapa pakai jilbab? Hai perempuan pakai, nggak bisa. Ustaz kok nggak pede ceramah di depan anak-anak? Emangnya pernah dicoba. Diundang saya, Ustaz besok datang ke sekolah ya. Ya. Begitu sampai di sekolah, saya sangka jamaahnya wali murid. Ternyata anak TK. Diperkenalkan mereka. Mau pulang sudah terlanjur masuk. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. S1 ini perkenalkan kepada anak-anakku sekalian. S1 beliau dari Al-Azhar Mesir, kemudian S2 di Maroko, dan sekarang dosen di UIN Suska. Satu pun tak ada yang peduli. Diam aja semua. Saya pun apa? Saya ngobrol, dia ngobrol. Sampai akhirnya saya bingung, lalu saya sampaikan, Ibu Guru tolong tenangkan ini dulu. Akhirnya Ibu Guru, anak-anak tenang ya, dengar Ustadz kita ya. Anak yang dengar Ustadz, anak cantik. Semuanya tenang. Disitulah saya baru sadar bahwa sebenarnya kita tidak apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di suatu tempat. Di tempat lain mungkin kita hebat, tapi di tempat lain kita tak punya kuasa. Belum lagi di akhirat, baru di TK. Tak apa. Allahu Akbar. Dari bunyi teriakannya nampaknya makan sebelum sholat Jumat. Ustaz kok tahu? Saya tadi begitu. Inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan bumi. Ternyata penciptaan bumi ini juga luar biasa. Datanglah seorang profesor doktor insinyur dari ITB, Institut Teknologi Bandung, mempresentasikan di kantor Majelis Ulama Indonesia bahwa katanya kerak bumi ini bergerak seperti bergeraknya kain di atas meja yang bergerak liar. Maka ketika terjadi tsunami di Aceh, maka kerak bumi di Indonesia ini bergerak liar. Oleh sebab itu banyaklah masjid-masjid yang berubah arah kiblat. Itu asbabun nuzul pengukuran kiblat-kiblat di Indonesia, gara-gara presentasi di kantor MUI. Tak lama setelah itu datang profesor lagi dari ITB juga menyatakan bahwa kerak bumi tidak bergerak. Ternyata mereka berbeda mazhab dalam. Kenapa kerak bumi tidak bergerak? Karena Allah berfirman dalam surat yang selalu dibaca di awal juz 30 An-Naba, amma tasal wal jibala autada. Jibal, bukit-bukit kami jadikan sebagai autad, pasak. Sebagaimana tiang kemah tidak bergoncang karena ada pasak, begitulah kerak bumi tidak bergerak karena ada pasak. Maka disebut dengan pasak bumi. Pasak bumi itu bukit, bukan pokok yang untuk jamu. Bukit-bukit sebagai pasaknya. Kalau ada kain penutup meja, dia tidak bergerak. Kenapa? Karena ada paku payung. Paku payung itu lebih dalam, terhunjam ke dalam atau ke atas? Lebih banyak ke dalam. Begitu juga dengan bukit-bukit. Makanya bukit itu kalau kita lihat sepertiga di atas, 2/3 ke bawah. Bukit 2/3 terhunjam ke dalam. Itulah kenapa kerak bumi tidak bergerak. Loh, kalau memang tidak bergerak, kenapa banyak arah kiblat masjid yang tidak tepat? Karena memang dari awal salah ukur. Nah, maka apa hubungannya kerak bumi akan tercabut? Nanti paku payungnya tercabut, dan saat itulah kerak bumi ini akan bergerak liar. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal'ihnil mawfush. Ketika itu gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Ihnil mawfush. Bulu kambing, orang Arab musimnya 2. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita, dingin, shaif, panas.
Syita dingin, soib panas. Syita dingin, soib panas. Sampai keluar masjid ditanya, yang mana yang dingin, mana yang panas? Syita apa soib ya? Soib apa mana? Mudah cara ngingatnya. Syita, keluar air liur. Dingin. Soib panas. Rihlatash syita'i was-soib. Pada musim panas minta ampun panasnya, pada musim dingin kedinginan menggigil, maka dicukurlah bulu kambing, setelah itu dipintal menjadi benang ditenun menjadi kain, jadilah jaket wol, maka dia pun tenang. Pakai apa? Jaket kulit. Berapa harganya? 10 juta. Ada jaket 10 juta ya. Ustaz tahu di mana? Kemarin pas ke Turki, jaket 10 juta. Masuk, habis itu keluar semua. Tak ada yang jaket kulit. Nah, apa kata Allah Ta'ala? Nanti bukit-bukit ini akan tercabut seperti bulu kambing yang dihembus angin. Kalau bukit pasaknya tercabut, maka kerak bumi akan bergerak liar, maka orang yang beradanya di atasnya akan sempoyongan, gedung-gedung tinggi akan tumbang. Wa taran nasa sukara, kau lihat mereka sempoyongan seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakin azaballahi syadid, mereka tidak mabuk tapi azab Allah yang luar biasa. Yang mengerti itu siapa? Orang yang belajar ilmu bumi, namanya geologi. Jadi kalau ada anak bapak kuliah di mana? Fakultas Geologi. Enggak usah belajar ilmu itu, nanti masuk neraka. Bagus belajar tajwid. Non mati ketemu dengan qaf. Non mati ketemu dengan mau. Itu bagus. Karena membaca Quran itu juga mesti pakai tajwid. Tapi masalah ilmu ini juga disebut dalam Al-Quran. Yang paling bagus adalah tajwidnya mantap, hafal ayat, fakultas geologi dan astronomi. Mantap. Yang lebih parah, astronomi enggak, geologi enggak, tajwid enggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ard, geologi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, meteorologi, klimatologi, geofisika. Bagaimana perputaran siang dan malam? La ayatin, semua itu menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya pikiran, bagi orang yang punya hati. Sebetulnya di sini apa di sini Pak Ustaz? Ikhtilaf ulama antaranya. Ini Ustaz ini sikit-sikit ikhtilaf, dikit-dikit ikhtilaf. Nanti orang sebut itu pakar apa? Pakar hadis. Itu apa? Pakar tafsir. Itu apa? Ustaz ikhtilaf. Di mana letak ikhtilafnya? Yang satu mengatakan bahwa akal itu di sini. Yang satu mengatakan akal itu di sini. Tapi saya pilih pendapat yang mengatakan kombinasi antara keduanya. Karena darah itu berawal dari jantung. Lalu jantung menyembur naik ke otak. Dari otak barulah dia turun ke seluruh tubuh. Maka Allah mengatakan lewat lisan sabda pada Nabi Muhammad SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal, idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik yang lain ikut menjadi baik, wa idza fasadat, kalau dia rusak maka yang lain ikut menjadi rusak, ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa itu adalah jantung yang berdegup, bisa disentuh bawah sebelah kiri. Coba dipegang, kalau masih berdegup berarti masih hidup. Kalau tidak, nanti datang dokter dari puskesmas menyentuh. Ketika tidak ada degup, tidak ada nadi, tidak ada nafas, lalu apa kata dia? Bungkus. Selesai. Langsung ada tulisan running text, game is over. Mainan selesai. Maka ketika dia menyembur naik ke otak, menular. Oleh sebab itu Allah pun berfirman, yang pertama kali terkunci, tertutup, mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada selaput yang menutupi sehingga tak nampak lagi. Yang buta mata hatinya, kata Bang Romo. Saya baru satu pentas sama beliau, sudah ketularan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, liulil albab, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang punya pikiran. Tapi kalau sudah tak punya hati, tak punya pikiran, lahum qulubun, mereka punya hati, punya pikiran, punya jantung, la yafqahuna biha, tapi mereka tak lagi bisa berpikir. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci, maka semuanya gelap. Tak lagi bisa dibedakan mana beras raskin, mana beras ramos. Tak lagi bisa dibedakan mana istri dia, mana istri orang. Sudah dianggapnya rata saja di dunia, sama saja, hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah maka kita hidup ini perlu ada rambu-rambu. Perlu ada kita melihat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Makanya dalam solat tahajud Nabi mengajarkan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan cahaya di hatiku sehingga bisa terang benderang. Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat al-kahfi hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat, malam Jumat, siapa yang baca surat al-kahfi, adha'a lahu min nur, Allah terangi dia dengan nur cahaya, ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai ke Jumat berikutnya terang. Kita bisa melihat karena kita punya mata. Buktikan ucapan ini kalau benar. Nanti malam datang ke masjid ini jam 1 malam, matikan semua lampu, buka mata. Ada yang bisa dilihat? Tidak. Itu membuktikan bahwa kita melihat bukan karena mata, tapi kita melihat karena cahaya. Kalau tidak ada cahaya, malam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah cahaya, fama lahu min nur, maka mereka tak punya cahaya. Oleh sebab itu kita mengharapkan cahaya. Ustadz Somad, anak saya baru lahir, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kasih namanya Pak Ustadz Nuaira. Apa artinya? Secercah cahaya. Mantap. Gak mau secercah lah, yang banyak lah Pak Ustadz, 5.000 watt. Nur. Maka dikasihlah nama anaknya Nur. Lebih lengkap lagi apa? Nur Hayati. Yang mengejarnya Zainuddin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, apa sifat? Mudah sekali orang berkata, aku udah mikir kok. Saya kan sudah mikir. Saya berperasaan. Mudah sekali mengatakan, sifatnya apa? Sifat orang yang berpikir itu apa? Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Kapan? Qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Jadi kalau ada orang mengaku berpikir tapi tidak ingat Allah, maka pikirannya bukan yang diberikan Allah, tapi sudah diganggu oleh unsur yang lain. Karena Allah berkata, yang kumaksud dengan ulul albab yang berpikir adalah orang yang berzikir mengingat Allah. Zikir itu syaratnya apa? 3. Yang pertama, mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Mulut menyebut, hati mengingat, sikap mengagungkan. Apa yang dia sebut? Allah. Qulidu Allah, katakan Allah. Awidu Rahman, atau Rahman. Ayyamma tad'u, manapun nama yang kau panggil, falillahil asmaul husna, dia punya nama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, terus sampai akhir, ya Ahad, ya Somad. Panggil dia. Dia yang punya nama. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Bas, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Mudhil, ya Samil. Baca, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak hafal Asmaul Husna Pak Ustaz tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap menyebut ini ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, jangan ingat Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah.
Kalau kau bisa bersama dengan Allah, hendaklah bersama Allah. Illam takun ma'allah, kalau kau tidak bisa bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah. Bukan hadis Nabi, ucapan ulama tasawuf. Kalau kau tak bisa bersama Allah, maka hendaklah engkau bersama dengan orang yang selalu mengingat Allah, sehingga ketika engkau duduk bersama dia, engkau menjadi mengingat Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kalau sedang duduk di Azikra dengan Ustaz Arifin Ilham, ingat saya sama Allah. Mantap. Saya Pak Ustaz kalau duduk sama Ustaz ini, ingat saya bini saya. Ya nggak apa-apa, ingat istri sendiri nggak salah daripada dia ingat istri orang. Afdalu zikri seafdal zikir la ilaha illallah. Makanya kadang, saya enggak maulah pakai Allah. Boleh yang lain. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Habibatani ila Rahman, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dihitung subhanallah 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 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 pas. Makanya enggak pakai tasbih. Kenapa? 33 66 masih bisa, 99 bisa. Kalau 1000 error. Maka enggak bisa berzikir pakai ini, pakai tasbih. Enggak boleh pakai tasbih. Berzikir pakai tasbih bid'ah, karena Nabi enggak pernah berzikir pakai tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah, 2000 simpul. Dia ambil tali, dia simpul 2000. Setelah itu baru dia berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala lil Imam Adz-Dzahabi fi tarjamatil Imam fi tarjamati Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Abu Hurairah radhiyallahu an, sebelum tidur malam dia berdiri subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah boleh berzikir pakai tasbih. Tasbih enggak boleh. Tapi kalau tali yang diikat boleh. Apa bedanya? Gak boleh pakai tasbih. Kenapa? Karena di tasbih itu ada made in China. Oh, gak bisa. Memangnya alat-alat kita ini semua buatan orang Islam? Enggak. Ini bukan orang Islam yang buat. Aywa. Aywa itu Saudi Arabia Pak Ustaz. Aywa ya am. Aywa. Mana ada? Itu alat-alat yang merekam hari ini. Ini mana ada yang Islam ini? Sony, Panasonic, Samsung, apel yang dimakan satu gigit. Ada yang Islam itu. Jangan dikatakan itu tidak boleh. Memakai alat non-muslim boleh, selama tidak ada terkait dengan ibadah. Tapi kalau sudah cara ibadahnya dipakai, tak boleh. Jelas batasnya. Wala ana a'budu ma'abadtum wala antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, masalah ngitung pakai itu ya nggak apa-apa. Kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia, berzikir pakai tasbih nggak apa-apa, karena itu alat hitung. Wah, saya nggak mau lah pakai tasbih panjang, nanti dituduh Syekh Puji. Oke, kalau kamu nggak mau, jadi gimana? Pakai tasbih pendek yang dimasukkan ke dalam jempol, langsung petik, bagus. Tasbih apa namanya? Digital. Kalau yang panjang manual. Subhanallah, 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 subhanallah. Pelan-pelan. Ini begitu dipasang cepat. 100, 200, 100. Begitu sebentar. Kita baru 23, dia udah 1000. Begitu selesai 1000, langsung dipoto. Alhamdulillah sudah 1000. Bagi yang suka, tolong like and share. Apa? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka berzikir ini bukan untuk sombong-sombong. Yang lebih parah lagi, sebelum berzikir hidupkan HP, pasang pakai tiang, streaming. Habis itu matikan, pergi ke kantor. Tadi malam Masya Allah sedihnya. Berharap teman-teman muji. Tiba-tiba satu pun gak ada yang tahu. Loh, jadi malam gak nonton ya? Buka, rupanya paket habis. Astagfirullah.
Dosa dapat, pahala nggak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Kenapa 3 posisi? Karena memang manusia hidup ini posisinya 3. Ada yang sedang tegak, ada yang sedang duduk, ada yang berbaring. Siapa yang tegak? Penceramah dan yang datang terlambat. Siapa yang sedang duduk? Orang-orang saudara-saudara kita yang terhormat dan yang sedang sakit kaki. Siapa yang berbaring? Saudara kita yang sedang di rumah sakit, terbaring di ruang ICU, terbaring. Tapi suara masjid sayup-sayup masuk ke celah jendela. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Begitu kalau Maher Zain azan. Meleleh air mata dia dan dia tetap berzikir. Istrinya bertanya, "Mas kok nangis?" "Sedih hatiku Adinda mendengar azan berkumandang. Waktu sehat dulu aku tak pernah ke masjid." Itulah abang, waktu sehat tak pernah ke masjid, sekarang baru nangis. Rasakan. Makanya kalau mau sholat kemarin lah, sekarang baru. Kemarin orang azan, sekarang rasakan. Mana pacar-pacar selingkuhan kamu dulu? Gak ada kan? Akhirnya yang nyuapin makan sekarang siapa? Aku. Yang ngasih makan sekarang aku. Akhirnya direpet, makin nangis. Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu posisi kita hidup ini 3. Tapi ada makna filosofi yang lain di balik itu. Ada makna yang lain dari balik itu. Apa dia? Saatnya kau berposisi tegak. Ada saatnya kau posisi tegak, kepalamu mendongak. Kapan itu? Ketika kau punya jabatan. Ketika kau punya jabatan, kau tetap berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Dan ada saatnya kau duduk. Kapan itu? Pensiun. Maka saat pensiun kau berzikir. Sekarang orang banyak anda, waktu tegak tak ada berzikir. Mana? Setelah duduk baru subhanallah. Ada gunanya. Kalau kau mau berzikir, ketika sedang tegak itulah kau berzikir. Ketika sedang tegak itulah kau lantang berkata Allahu Akbar. Itu, jangan setelah duduk baru. Pulang saya dari Maroko tahun 2008. Waktu itu sedang muda-mudanya, sedang semangat. Datanglah 3 orang, 1 pensiunan polisi, 1 pensiunan tentara, 1 pensiunan perusahaan minyak. Ustaz Somad baru pulang ya? Iya Pak. Mari kita goncangkan negeri ini. Apa yang mau digoncang? Tangan dia pun bergoncang. Dalam hati saya, iyalah Pak, saya bilang. Ketika engkau mau berzikir, ketika kau sedang tegak, itulah pakailah untuk berzikir. Makanya hari ini saya bangga luar biasa. Kenapa? Karena ada bapak berseragam tentara. Bayangkan, bapak-bapak yang bawa anak bisa kasih tahu ke anak, nak tengok tuh, tentara aja sholat, tentara aja pas sholat. Ini baru jadi satpam udah nggak sholat. Peace Pak Satpam, jangan tersinggung. Cuman ada yang sangat mengesalkan hati saya. Inilah tiba-tiba Pak Wakapolri nggak pakai baju seragam. Padahal kalau beliau pakai seragam, pakai bintang kan foto dekat saya. Nggak ada yang berani mengejek-ngejek saya lagi di internet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Makanya tadi kita berzikir kuat-kuat. Tapi ada orang yang enggak setuju kalau zikir kuat. Enggak usah berzikir kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu mengatakan enggak usah kelahi antara zikir kuat dengan enggak kuat, masing-masing punya dalil. Kalau yang enggak berzikir kuat dengan berzikir kuat kelahi di masjid, akhirnya tinju-tinjuan, yang ketawa siapa? Yang enggak berzikir. Mereka yang di luar kelepak balak 6. Tiba-tiba orang di masjid, kenapa mereka di masjid? Kelahi gara-gara zikir. Untung kita enggak zikir.
Nggak usah, masing-masing punya dalil. Saya sudah baca yang berzikir pakai dalil ini, yang kuat ini, yang nggak kuat ini. Ini dalilnya. Mau berani ngelawan Quran? Quran mengatakan jangan kuat-kuat. Wadhkur rabbaka, sebutlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, jangan bersuara. Nggak boleh kuat-kuat. Dijawab oleh Syekh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Itu katanya ada ayat sebelumnya. Baca ayat sebelumnya. Makanya ayat-ayat itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan jadi tafsir. Potong sini. Coba baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kalau ada orang baca Quran, kamu diam, tapi diamnya dengar. Ada juga yang diam tapi main HP. Diam, dengar. Setelah kau diam dengar, baru ayat berikutnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Korelasi antara dua ayat ini. Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat-kuat. Ada qari baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia zikir kuat-kuat di situ. La ilaha illallah, la ilaha. Enggak boleh. Kan ada orang baca Quran, dengarlah baik-baik. Dengar baik-baik. Itu mana ayat itu. Tapi kalau enggak ada orang baca Quran, ya enggak apa-apa zikir kuat. Dalil yang kedua, apa maknanya ayat itu? Wadhkur rabbaka. Ka, sebutlah diri dalam dirimu. Ka di situ ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina wa Maulana Muhammad, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu secara sir. Kenapa Nabi zikirnya sir? Karena dia sudah selamat dari was-wasah, godaan jin, hantu, setan, nyeblorong, sundel bolong. Karena tidak ada lagi yang berbisik-bisik kepada Nabi. Nabi sudah selamat, dijaga oleh malaikat. Sedangkan kita disuruh zikir kuat untuk mengusir hantu setan. Karena ketika kita berzikir kuat, dia lari semuanya. Mana buktinya bahwa ketika zikir kuat lari? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua hantu-hantu, setan-setan. Dari mana Ustaz tahu? Jelas hadisnya. Wa 'alaiha duratun. Setan jin kafir lari sampai terkentut-kentut. Hebatnya bahasa Arab, kentut yang bunyi dengan enggak bunyi ada bahasa Arabnya. Yang bunyi duratun, yang enggak bunyi fusaun. Yang bau enggak ada. Karena sama-sama bau. Itu hebatnya. Maka ketika azan dikumandangkan, maka setan lari. Makanya yang mengumandangkan azan itu anak muda yang suaranya paling nyaring. Qori kita tadi, imam muazzin kita, suaranya Masya Allah. Pas beliau azan saya lihat, suara bagus, mikrofon mantap. Ada juga suara bagus, mikrofon tak terdengar. Siapa yang dengar? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini setan semua. Tapi sekarang kita dengarkan di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita mau musafir pergi jauh, yang muazin la ilaha illallah. Allah. Khawatir pula kita dari sakaratul maut sudah. Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius apa enggak ini? Aku kalau serius aku cabut katanya. Kalau cuman gladi kotor nggak usah lah kata setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita zikir. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kamu kuburan. Berzikir di dalamnya. Ajak anak-anak berzikir malam tahajud malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kerasukan setan, diganggu jin, dibacakan ayat-ayat di telinga sebelah kanan dengan bacaan yang kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh
Ketawa jinnya. Dia tak takut. Kebetulan saya pas lewat. Saya sedang lewat. Ada orang kerasukan jin dibacakan sama orang itu. Ya saya lewat. Jin sedang ketawa. Dipanggil saya. Sini. Kok tahu gitu nggak lewat situ saya. Saya bilang ada apa ini? Ini Ustadz ada kerasukan. Saya nggak pernah ruqyah. Nggak pernah seumur hidup saya meruqyah. Pas gitu terdesak. Nggak mungkin bilang nggak tahu kan? Kita Ustadz. Bisa Ustadz? Bisa saya bilang. Ini telinga langsung saya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Berhenti dia. Dua kemungkinan, entah jinnya keluar atau dia terkejut. Baik bulan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah. Kamatsalil hayyi wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang berzikir. Siapa itu orang mati? Orang yang tak berzikir. Bapak-bapak yang berzikir berarti hidup. Amin. Tapi ketika pulang ke rumah istri tidak berzikir, berarti sudah lama menikah dengan mayat-mayat. Jangan heran anaknya hantu karena bininya mayat. Setan. Menikah dengan orang yang berzikir. Hai kalian yang lajang-lajang yang belum menikah, carilah perempuan yang berzikir. Yang sudah nikah, jangan nikah lagi. Tapi istri yang belum berzikir itu ajak berzikir. Dek, Adinda, Yayang, mari kita berzikir ya. Alah, Mas saja belum pernah zikir. Mas sudah berapa lama pulang dari umroh? Gak pernah tuh tasbih dipakai. Yang makai siapa? Innova terus. Tiga kali pergi umroh, 3 tasbih diganti. Cabutlah gantian kita zikir semua Allah. Anak-anak muda yang berzikir, insya Allah mereka tidak akan pacaran. Amin. Pejabat-pejabat yang berzikir, mereka tidak akan curang. Penguasa-penguasa yang berzikir, mereka akan takut kepada Allah. Pedagang-pedagang yang berzikir tidak akan memainkan timbangan. Anak muda kalau dia berzikir, mana mau dia pacaran? Kamu pacaran? Yang enggak Pak Ustaz, saya kan berzikir. Itu kemarin yang kamu bawa, pacaran syariah Pak Ustaz. Bisa. Saya, jangan kalian anggap kalau enggak pacaran enggak dapat. Teman saya enggak pacaran bisa dapat istri cantik hafal Quran 30 juz. Saya aja heran. Kok bisa saya bilang? Jadi enggak pernah, belum akad tidak pernah kulihat sekalipun istriku itu Pak Ustaz. Jadi gimana kamu bisa menikah dengan dia? Saya datang ke rumahnya. Saya lihat foto bapaknya ganteng. Aku lihat foto ibunya cantik. Maka aku yakin buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali kalau dilarikan burung dan jatuh ke sungai. Orangnya mana? Ada di sini. Tapi tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalis. Luar biasa. Kalau kau jaga, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, kau jaga hukum-hukum Allah, kau jaga ketentuan Allah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Dia akan mengirimkan almar'atus salihah, perempuan yang soleh. Hanya istri solehah. Ad-dunya mata', dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan adalah almar'atus salihah, perempuan yang solehah. Perempuan yang mana gimana? Perempuan yang berzikir. Saat mengandung dia berzikir, saat hamil tua dia berzikir, saat anak berada di dalam dia berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, anaknya tenang di dalam, suami pun menunggu tenang, walaupun agak lama dia tenang. Cepat ya Ma gitu. Kenapa bapak-bapak ini bisa tahan mendengar ceramah? Karena dulu ibu-ibunya saat mengandung berzikir. Anak-anak sekarang mana ada tahan ceramah? Mau lari sana, lari sini, lompat sana, lompat. Apa yang dinyanyikannya? Disambut sama bapaknya. Anak pertama siapa namanya? Mithun Chakraborty. Anak kedua Amitabh Bachchan. Yang ketiga Kabicaci Kabigam. Yang sulit nanti siapa yang susah kalau nama unik-unik begitu? Pak Kua.
Aku nikahkan Kabikaci Kabigam bin Amitabh Bachchan. Apa yang ini? Banyak-banyak berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Apakah hanya berzikir saja? Tidak, seimbang. Wa yatafakkarun, berpikir, fi khalqis samawati wal ard, keseimbangan antara zikir dan fikir, keseimbangan antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Anak-anak kita yang kuliah di Fakultas Astronomi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa. Yang mengambil di Fakultas Psikologi silakan, tapi dia tetap sholat, dia tetap puasa sunat. Maka inilah yang akan, apa kata dia? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Setelah itu mulutnya akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Dan puncaknya adalah Rabbana faqina adzabannar, selamatkan aku dari api neraka. Takut dia pada api neraka. Tidak ada gunanya punya anak profesor, doktor, insinyur, kiai haji, MSI, MSc, sampai kartu nama sebesar amplop semeter panjang, tapi tak ada takutnya kepada Allah. Makanya khatib naik ke atas mimbar di antara rukun khutbah Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat. Satu di antara rukun khutbah adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah. Apa bukti dia takut? Dia berkata, faqina adzabannar, jauhkan aku dari azab neraka ya Allah. Tadi tausiah ini saya mulai jam 1 pas. Sekarang jam 2. Tak pas, agak-agak pas. Jam 2 kurang sedikit. Kita kan udah lama berkawan, enggak apa-apa. 60 menit saya menyampaikan tausiah. 60 menit, Masya Allah.